Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Dahsyat. Bagaimanapun kita tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi kita, bahwa Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tunjukkan sukacitamu kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Oh, ya, semangat dong. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja di atas bumi dan Di dalam samudra tangan-Mu. Bersyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat pagi-Mu. Setiap pagi dari setiap hari, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh yeah. Saudara, bahwa kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh sukacita, bahwa terbukti kalau kita bisa ada sampai saat ini, bahwa itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Segala kemuliaannya untuk Tuhan. Hanya bagi
Shalom saudara, kekasih hati Tuhan, salam berbahagia, salam sehat selalu, salam dalam Kristus Yesus. Kekasih hati Tuhan, sebentar lagi kita bisa mulai untuk ibadah, ya bertemu secara langsung, tapi kita mempersiapkan diri, kita sama-sama berdoa supaya ibadah bisa dilangsungkan, tapi kita harus pakai protokol baru, ya, protokol kesehatan. Jadi kalau datang nanti pakai cuci tangan, pakai masker, dites pakai termogan. Kalau misalnya suhunya lebih dari 38, baiklah, supaya saudara ibadah di rumah saja. Nah, ini bukan masalah beriman atau tidak gitu ya. Kan katanya kita orang beriman pasti disembuhkan. Nah, ini adalah berbicara mengenai kita saling menjaga kawanan, ya. Artinya kita aware sama keadaan teman-teman kita. Jadi supaya bagi kita yang sakit, baiklah kita di rumah saja dan mengikuti ibadah secara online. Nah, kekasih hati Tuhan, firman Tuhan hari ini akan saya teruskan. Jadi selama 5 minggu ini kita akan bicara mengenai hal yang sama. Dan pada waktu Pentakosta kemarin kita bicara mengenai pengurapan Roh Kudus. Kenapa kita butuh pengurapan Roh Kudus? Kemudian pada saat minggu kemarin kita bicara terbakar oleh api Roh Kudus. Nah, ngapain sih kita terbakar oleh api Roh Kudus? Tentunya sudah saya jelaskan beberapa waktu kemarin kenapa kita ada dalam pengurapan Roh Kudus, kenapa kita terbakar oleh api Roh Kudus. Tuhan punya tujuan. Mari kita mau hari ini membaca firman Tuhan dari Roma 10 ayat 15 dan Yesaya 52 ayat 7. Mari kita baca firman Tuhan, ya. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, sekali lagi, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ternyata Rasul Paulus mengambil satu perikop di Yesaya 52 ayat 7. Dikatakan demikian, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kekasih hati Tuhan, Yesaya ini menggambarkan bagaimana kehidupan ketika Israel dalam masa pembuangan. Mereka menjadi bangsa yang budak, mereka menjadi bangsa yang tertawan, mereka menjadi bangsa yang tidak bebas, mereka hidupnya terbatas, diambil atau dibuang di wilayah Babel, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dalam masa pembuangan, hidup mereka menderita. Makanya ketika melihat ada seorang yang memberitakan kabar baik, itu sungguh alangkah bersukacitanya mereka. Sungguh alangkah bersukacitanya bangsa ini. Nah, makanya saudara, apa yang Yesaya katakan ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan sekitar kita. Kehidupan masa kini. Ini sangat relevan. Banyak orang yang hidupnya sekarang terpenjara. Banyak orang yang hidupnya saat ini susah. Banyak orang yang hidupnya saat ini tidak ada harapan. Bahkan celakanya banyak orang yang tidak tahu bahwa kehidupannya berujung kepada maut. Artinya bahwa kehidupan mereka sengsara dan mendatangkan maut, saudara. Banyak loh saudara, kehidupan sekitar kita seperti pada keadaan zaman pembuangan di Babel, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ketika diberitakan kabar baik,
Mereka bersukacita seperti orang yang masuk penjara, ada di bui, tiba-tiba ada orang datang dan dia berkata, hari ini kamu bebas. Wow, dia akan bersorak, dia akan melompat. Kenapa? Karena kabar pembebasan tiba. Nah, inilah saudara ya. Judul firman Tuhan kali ini saya beri satu judul. Sudahkah Anda memberitakan kabar baik? Kekasih hati Tuhan. Kali ini saudara, tema ini tidak lepas dari seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwa ketika kamu mengaku bahwa kamu ada di dalam Kristus, maka kamu wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, Tuhan sudah memerintahkan kita, saudara ya. Dikatakan dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Artinya ini sebuah perintah Tuhan. Ya, ketika saudara berkata bahwa saya hidup di dalam Kristus, artinya bahwa kita hidup wajib seperti Kristus hidup. Ya, barang siapa mengasihi Kristus, ia menuruti perintah-perintahnya. Nah, itu ada dalam Alkitab. Barang siapa mengasihi Dia, maka ia menuruti perintah-perintahnya. Kalau Tuhan Yesus sudah memerintahkan kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dan saudara tahu bahwa kabar baik ini dinantikan banyak orang. Apa sih kabar baik itu? Kabar baik itu adalah pengharapan. Kabar baik itu adalah berita pertolongan. Kabar baik itu adalah keselamatan yang dinanti-nantikan banyak orang. Kalau di sekitarmu banyak orang yang tidak selamat, kamu mau selamat sendirian? Kita wajib memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami keselamatan. Kita ini orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu kita wajib hidup sama seperti Kristus. Passionnya Kristus adalah Dia menyelamatkan. Passionnya Kristus adalah Dia memberitakan kabar baik. Nah ini saudara, sadarkah saudara bahwa keselamatan itu harus dinikmati banyak orang? Kita punya satu misi saudara ya. Ini satu moto yang harus saudara juga ingat dan catat baik-baik. Kosongkan neraka, penuhi surga. Sekali lagi, kosongkan neraka, penuhi surga. Jangan sampai surga kosong, neraka yang penuh. Bagaimana caranya? Beritakan kabar baik, beritakan kabar keselamatan kepada semua orang. Sekitarmu butuh keselamatan, sekitarmu butuh kabar baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan yang mendengar firman ini, catat baik-baik bahwa yang diutus itu adalah saya dan saudara. Memberitakan kabar baik bukanlah hanya tugas seorang pendeta atau hamba Tuhan atau penginjil. Kita semua orang yang terima kabar keselamatan wajib memberitakan kepada orang lain, supaya orang lain terima berita keselamatan ini. Nah, kekasih hati Tuhan, dikatakan demikian saudara. Kalau saudara baca Matius 28, saudara, ya, Matius 28 isinya dikatakan demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, inilah kabar baik yang sangat dahsyat, bahwa kepada Yesus telah diberikan segala kuasa, bukan hanya di bumi, bukan hanya di surga, komplit semuanya, di bumi dan di surga. Artinya di seluruh manapun, baik dalam kekekalan maupun dalam kehidupan di dunia ini, Yesus berkuasa. Itu kabar baiknya. Kalau kita menjadi milik Kristus, maka segala apa yang dimiliki Kristus kita miliki. Ya toh? Kita bisa nikmati. Kristus datang ke dunia ini, Dia mengosongkan diri, Dia jauh-jauh turun dari surga ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah, inilah kabar baik yang sebenarnya
Yesus datang mau menyelamatkan kita, dan Dia mau memberikan hidup di dalam kelimpahannya. Oleh karena itu, kabar baik ini harus dinikmati banyak orang. Jangan kita egois hanya untuk bahwa yang penting saya sudah selamat, tapi kamu tidak terpanggil untuk membagikannya kepada orang. Itu Tuhan tidak kehendaki. Karena tujuan Kristus mengurapi kita, tujuannya memberikan kuasa kepada kita, supaya kita menjadi pewarta kabar baik, supaya orang seluruh dunia menerima kabar keselamatan ini, dan supaya surga penuh dan neraka kosong. Haleluya. Nah, saudara, kadang saudara kita berpikir demikian, saudara. Ada sebuah ayat di dalam Lukas 4 yang kita baca setiap minggu. Karena Roh Allah ada padaku, Ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Oh, berarti kabar baik ini buat orang miskin tok, gitu. Atau kabar baik ini hanya untuk orang-orang sengsara tok. Tahukah saudara apa yang dimaksud dengan miskin? Orang miskin ini seperti apa? Apa dia orang gak punya? Apa dia orang yang tidak punya harta kah? Ataukah apakah gitu, saudara? Nah, sebenarnya pengertian miskin adalah ketika dia tidak memiliki, ya. Saya mau katakan, saya bilang begini, saudara. Ya, ada orang berkata bahwa, oh saya kaya pak, harta saya miliaran, saya punya deposito di bank A, bank B, bank C. Ya, puji Tuhan, saya ini diberkati banyak. Itu bicara mengenai uang deposito. Atau saya punya banyak rumah pak, saya punya banyak warisan, saya punya banyak properti, saya punya banyak kendaraan. Saya nggak miskin loh pak. Ada orang berkata demikian. Tapi saudara, saya mau katakan, tanpa Yesus kamu, saya katakan, miskin. Ya saudara, catat baik-baik. Tanpa Yesus kamu orang miskin. Kenapa? Karena ketika saudara tidak punya Yesus, artinya ujung-ujungnya adalah maut. Meskipun saudara punya harta banyak, tapi kehidupan kita ini tidak hanya di dunia, tapi kita akan lanjut dalam kehidupan kekekalan. Nah, kekasih hati Tuhan, walaupun hartamu banyak, tapi kalau kamu ketika mati kamu tidak bawa apa-apa, saudara. Saya ingatkan ini ya, banyak kemarin saya saksikan ya di sebuah acara di televisi, ada orang mati, mobilnya dibawa masuk, mobil mewahnya, dia ditidurkan sambil nyetir gitu, saudara, dan mobil itu dikubur. Memangnya mobil mau dibawa mati? Memangnya bisa untuk masuk dalam kekekalan? Nah, kekasih hati Tuhan, seandainya gitu ya, ada orang ditodong, atau orang mau dirampok, atau orang mau dibegal, ditodongkan pisau atau pistol, harta atau nyawa? Nah, paling konyol kalau dia bilang, nih, nyawaku ambil aja, tapi hartaku jangan. Nah, saudara kekasih hati Tuhan, kalau dia mati, ini bodohnya gitu ya saudara, kalau dia mati, mana bisa dia menikmati hartanya? Mana bisa dia menikmati harta yang dimilikinya? Nah, demikian banyak orang-orang yang hari ini bodoh, saudara, mempertahankan hartanya tapi kehilangan keselamatannya. Nah, oleh karena itu tugas kita untuk memberitakan kabar baik ini supaya orang-orang mengalami keselamatan. Ya, jangan sampai di sekitar kita banyak loh orang yang ujung-ujungnya mati. Artinya mati dan tidak memperoleh kehidupan kekal bersama Kristus Yesus. Orang sekitar kita menuju pada kematian. Apakah saudara tidak terpanggil untuk menyelamatkan mereka? Nah, satu pertanyaan yang menjadi judul firman Tuhan hari ini, sudahkah kita memberitakan kabar baik? Nah, itu saudara bisa jawab sendiri ya. Karena banyak sekitar kita membutuhkan kabar baik. Apakah kita terpanggil? Nah, yang menghalangi orang memberitakan kabar baik, saudara, ya, yang pertama adalah dia tidak memiliki keberanian
Banyak orang yang takut untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena takut dibilang jelek, karena takut dibilang tidak bisa menyampaikan, karena takut dibilang bahwa dia tidak menguasai firman, karena takut dibilang A, B, C, dan D. Ketakutan terjadi, saudara. Ya, kenapa, saudara? Ya, rasa takut ditolak orang itu menghantui ketika kita menyampaikan kabar baik. Pandangan orang, mata orang melihat kita itu membuat kita ciut. Jangan-jangan dia menganggap saya apa yang saya sampaikan keliru, apa yang saya sampaikan gak bermutu gitu ya. Atau saudara merasa diremehkan gitu ya. Itu menjadi satu ketakutan besar. Kenapa? Inilah yang banyak melanda orang percaya. Ya, katanya kita ini sudah diurapi, dibakar dengan api Roh Kudus. Kenapa kok kita masih takut? Tahukah saudara, ketika murid-murid mengalami Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, yang terjadi adalah apa? Kisah Para Rasul berkata bahwa mereka dengan berani memberitakan firman. Ketika orang diurapi Roh Kudus, harusnya mereka berani memberitakan firman. Nah, masalahnya banyak orang sadar bahwa mereka itu sebenarnya sudah diurapi Roh Kudus, tapi mereka tidak mengaktifkan Roh Kudus, sehingga mereka tidak berani menyampaikan kabar baik buat orang, menyampaikan firman Allah, menyampaikan kabar keselamatan buat banyak orang. Kenapa, saudara? Nih, saya kasih tahu sebuah rahasia, ya. Catat ini baik-baik ya. Kalau kita berlandaskan fokus kita kepada diri kita, maka kita akan takut, saudara. Takut orang berkata jelek, takut kita ditolak, takut apa, saudara. Karena apa? Takut penilaian orang terhadap kita. Nah, itu ya. Tapi kalau fokusmu kepada Allah, engkau menganggap bahwa di dalam hidupmu, mengimani bahwa di dalam hidupmu Roh yang bekerja itu, yang memberitakan kabar baik, maka saudara tidak akan pernah takut. Sekedar contoh, saudara, mungkin saudara menghadapi sebuah masalah gitu ya. Ketika saudara diperhadapkan untuk mendoakan orang ya, ada orang sakit, itu kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Ada kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus, sampaikan. Kalau saudara mungkin merasa waktu didoakan, iya kalau sembuh, kalau enggak. Nah, banyak orang berdoa, saudara, takut. Banyak orang berdoa buat orang sakit, buat orang yang mungkin di ujung kematian, itu takut, saudara. Kenapa takut, saudara? Iya kalau sembuh, kalau enggak, aku dianggap pembohong. Dan kalau kamu berfokus kepada dirimu, maka kamu akan takut. Tapi kalau kita berfokus kepada Allah, itu otoritas Allah loh, ya. Jadi kalau dia mau menyembuhkan, atau dia mau menunda dulu, atau dia mau lakukan apa, itu terserah Allah. Jadi kalau kita berkata ini kehendakmu saja, maka saudara tidak akan pernah takut, ya. Mau sembuh mau tidak itu urusan Allah. Saya sudah menyampaikan, yang mengerjakan Allah. Kalau kamu menganggap yang mengerjakan kamu, maka tidak akan kamu berani, saudara. Ya kalau sembuh, kalau enggak digebukin orang sekampung nih gue, gitu. Atau dianggap wah pembohong, penipu, gak sakti gitu. Wah, kita bukan dukun, saudara. Kita penyampai kabar baik. Jadi yang mengerjakan adalah Roh Kudus, adalah Roh Allah sendiri, adalah pribadi Allah sendiri. Jadi mau sembuh atau tidak, itu urusannya kepada Allah sendiri. Makanya kamu tidak akan pernah merasa takut, kecewa, gagal, dan lain sebagainya. Banyak ini yang tidak diketahui orang ini, saudara. Ketika saudara menyampaikan kabar baik ke orang itu gak bertobat-tobat gitu ya. Dulu pertama-tama saya begitu, saudara. Menyampaikan kabar baik kok gak ada perubahan. Ternyata perubahannya setelah bertahun-tahun kemudian, setelah mungkin bahkan tidak bersama dengan kami, mereka mengalami perubahan. Itu firman yang ditanam, itu kabar baik yang ditanam, dan dia akan berbuah. Dan waktunya itu waktunya Tuhan.
Nah, jadi jangan putus asa, saudara, kalau kamu belum melihat sebuah perubahan. Karena yang mengerjakan itu Allah sendiri, bukan kita. Nah, waktu menyampaikan kabar baik, fokuslah kepada Allah. Yang mengerjakan Allah, bukan kita. Karena itu otoritasnya Allah sendiri. Nah, itu yang pertama, saudara, ya. Jadi, ketika kita takut menghadapi atau memberitakan kabar baik, yang pertama kita butuh Roh Kudus. Fokus kepada Roh Kudus, pribadi Allah di dalam diri kita. Nah, itulah yang kuncinya, saudara. Jangan fokus kepada dirimu, kekuatanmu, karena kamu tidak punya kekuatan untuk membuat orang bertobat. Karena kita tidak punya kekuatan pribadi untuk membuat orang sembuh. Yang mengerjakan Allah di dalammu. Amin. Nah, siapapun dipakai untuk menghantarkan kabar baik itu. Asal kita mau dan kita sadar bahwa kita dipanggil untuk itu. Harus dalam pengurapan Roh Kudus, harus dalam kepenuhan Roh Kudus, harus di dalam pekerjaan Roh Kudus. Maka itu menjadi sangat powerful. Nah, yang kedua, saudara, ya, yang menjadi penghalang kita untuk memberitakan kabar baik adalah kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Ya, jadi kita tidak aware sama sesama. Matius 12 ayat 33 berkata demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kekasih hati Tuhan. Jadi ini bicara mengenai kepedulian. Kalau kamu mau berkata pohon ini jadi baik, ya jadi baik, saudara. Kamu katakan pohon ini baik, maka buahnya baik. Kalau kamu mau katakan pohon ini jelek, maka buahnya jelek. Itu tergantung sama kita. Ya, apakah kita mau memperkatakan pohon ini baik atau pohon ini tidak baik? Itu artinya bahwa ketika ada orang yang butuh keselamatan, itu apakah peranmu terpanggil untuk aware sama mereka, ya, peduli sama mereka. Kalau kita cuek-cuek aja, ya tidak akan ada berita keselamatan bisa sampai gitu. Maka Tuhan pakai kita, umat pilihannya ini, supaya kita memberitakan kabar baik, supaya neraka kosong, surga penuh, supaya berita keselamatan tersiar sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan pakai saya dan saudara, ya. Jadi ingat baik-baik, untuk menyampaikan kabar baik butuh kepedulian. Jangan cuek, karena sekitar kita banyak orang yang tidak selamat. Banyak orang yang belum mengalami berita baik ini. Mereka masih tersesat, mereka masih buta, mereka butuh pengharapan. Mereka yang masih hidup dalam dosa, kadang mereka sadar bahwa mereka berdosa dan butuh jalan keluar, tapi tidak ada yang menolongnya, saudara. Nah, Tuhan pakai saya dan saudara untuk menolong mereka. Ya. Jadi yuk kita punya semangat untuk peduli buat mereka ini, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka butuh kabar baik dari saya dan saudara. Ya, kita menghantarkan Yesus buat mereka semua. Nah, kekasih hati Tuhan, ada sebuah cerita, saudara, ya. Ketika 1 tahun kemarin, ada seorang bernama Caroline Stefani di negara Amerika, bagian Orlando. Jadi ceritanya begini. Suatu kali Carolina ini, dia seorang kulit putih. Hari ini sedang terjadi rasisme, saudara, ya. George Floyd itu, saudara, yang katanya menggunakan uang $20 itu akhirnya meninggal karena kehilangan atau kesulitan bernapas.
yang disebabkan oleh tindakan polisi. Itu memicu Amerika dibakar, saudara. Bayangkan dengan $20 saja satu Amerika terbakar. Berapa triliunan kerugian yang terjadi, ya. Nah, itulah saudara yang terjadi saat ini. Nah, ini saya mau cerita saudara ya. Ada seorang warga negara, dia kulit putih gitu ya. Dia berkendara di jalan raya. Dia gunakan mobilnya. Suatu kali saudara, dia lihat ada seorang di pinggir jembatan. Dia orang kulit hitam saudara. Mau terjun. Artinya apa itu? Bunuh diri. Nah, Carolina ini lihat, kok nggak ada mobil berhenti, nggak ada orang yang aware. Orang itu hanya lihat, nonton dan tengok saja, tapi mereka tidak mau berhenti. Akhirnya Carolina ini menepikan kendaraannya dan dia menghampiri sang pria ini. Pria ini ternyata sedang depresi. Ya. Bertahun-tahun lamanya dia mencari kerjaan gak dapat. Akhirnya dia putuskan untuk bunuh diri. Ketika itu Carolina memberhentikan mobilnya dan dia berjalan menghampirinya dan berkata, "Pak, kenapa?" gitu. Kemudian bapak ini berkata, "Satu lampu mati itu tidak akan menghalangi, mempengaruhi jutaan bintang yang ada di langit." Tidak ada yang peduli. Satu lampu mati tidak akan mempengaruhi jutaan bintang yang ada di langit. Tapi saudara, Carolina ini berkata, "Saya peduli buat kamu." Dia merasa bahwa gak ada orang yang peduli sama dia. Tidak ada orang yang mempedulikan pria ini. Selama bertahun-tahun dia hidupnya sengsara, menderita. Jadi kalau dia mati, ya udah, pasti nggak ada yang peduli. Tapi Carolina ini berkata, "Saya peduli." Kemudian dia ajak ngobrol. Tibalah polisi datang. Akhirnya apa? Pria ini diselamatkan. Kekasih hati Tuhan, nilai apa yang didapat? Banyak orang mungkin bisa menyelamatkan orang ini dari tindakan bunuh diri, tapi mereka cuek, mereka tidak peduli. Tapi sang Carolina Stefani ini, dia berhenti. Dan hanya dengan perkataan, "Saya peduli akan kamu. Kalau saya tidak peduli, saya tidak berhenti. Kalau saya tidak peduli, saya tidak akan menghampirimu." Itu membuat satu nyawa selamat. Nah, kadang kita memberitakan kabar baik yang simple, sederhana. Tidak perlu yang mungkin susah-susah. Tergantung apa yang Roh Kudus katakan di dalam diri kita. Sebab, ini catat baik-baik, firman datang dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Kalau saudara lepaskan firman itu seperti bola api dan dia akan membakar sendiri, ya. Dan dia tidak akan pernah kembali sia-sia. Artinya, setiap firman yang ditabur pasti menghasilkan sesuatu. Jadi beritakanlah kabar baik ini, ya, sebab dia tidak akan pernah kembali sia-sia. Kuncinya kita peduli aja. Saudara peduli kepada orang, saudara peduli untuk menyelamatkan orang, saudara peduli untuk melihat orang lain mengalami Kristus, maka percaya apa yang saudara tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya banyak buktikan saudara, ya. Ketika ada anak-anak yang kita bina, hidupnya nakal luar biasa. Tapi saya dalam hati begini, suatu waktu kamu akan jadi orang besar. Kamu akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Karena yang mengerjakan Roh Kudus, bukan aku. Nah, bertahun-tahun lamanya mungkin dia sudah nakal sekali gitu ya. Ada yang di penjara, ada yang sudah gak karuan. Tapi kemudian suatu hari dia telepon dan terjadi pertobatan dan terjadi perubahan. Kenapa? Firman datang
tidak kembali sia-sia. Apa yang sudah kita tabur puluhan tahun yang lalu tidak akan pernah kembali sia-sia. Ya, ini sebuah investasi keselamatan, saudara. Kamu lepaskan firman Allah, maka firman itu bekerja dan mengubah seseorang. Amin. Pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah kita peduli melihat orang lain selamat? Nah, kekasih hati Tuhan, tadi yang pertama adalah tantangannya adalah ketakutan. Jadi kita takut memberitakan kabar baik karena takut orang menolak kita, takut orang menganggap kita jelek, menganggap kita tidak baik dalam memberitakan firman dan lain sebagainya. Jadi tantangan pertama adalah ketakutan, ya, tidak memiliki keberanian. Yang kedua adalah tidak memiliki kepedulian untuk memberitakan kabar baik, tidak peduli orang lain selamat, tidak peduli orang lain mengalami pengharapan, tidak peduli orang lain disembuhkan, tidak peduli. Nah, itu tantangan kedua. Tantangan ketiga, saudara, adalah tidak mau jadi teladan. Nah, ini dalam Yohanes 13 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saya ulangi, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, kekasih hati Tuhan, Yesus menjadi teladan. Saya mau katakan ya, Yesus menjadi teladan. Dia tidak hanya ngomong, dia tidak hanya bicara, dia tidak hanya khotbah, tapi dia memberikan contoh yang nyata dalam kehidupannya selama di dunia. Supaya orang itu lihat manual book yang jelas-jelas nyata, ya. Jadi ini contohnya gitu ya. Ini contohnya bagaimana hidup seperti Kristus. Nah, 4 pekerjaan Kristus, saudara jangan lupa. Yang pertama memberitakan kabar baik, yang kedua mengajar memuridkan, ketiga menyembuhkan orang, keempat adalah mengusir setan. Nah, itu yang diteladankan Kristus kepada kita semua. Nah, jadi kalau kamu katakan kamu hidup di dalam Kristus, maka kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bisa gak? Bisa, karena kita diurapi Roh Kudus, kita dibakar dengan api Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mengabarkan kabar baik, saudara, kita harus menjadi teladan. Nah, tantangan yang ketiga ini adalah kita tidak mau jadi teladan. Firman itu datang kepada kita. Firman itu datang kepada saya dan saudara. Tapi kalau itu tidak mengubahkanmu, maka yang kamu sampaikan kabar baik itu pun percuma. Jadi kita pun harus berubah. Kita harus berubah karena firman yang datang. Ya, jadi apa yang kamu katakan itu yang kamu lakukan, yang kamu lakukan itu yang kamu katakan. Sinkron, ya. Nah, itulah menjadi kabar baik yang sejati. Orang akan mencontohmu. Oh iya, ketika dia hidup di dalam firman, dia berubah, hidupnya jadi lebih baik, hidupnya dipenuhi berkat. Orang itu tanpa kamu ngomong aja, saudara, tanpa kamu bicara dengan lidahmu, perbuatanmu itu menjadi kabar baik, kesaksian buat banyak orang. Nah, itulah kabar baik yang sejati. Ketika firman menyentuh hidupmu, kamu menjadi teladan. Orang akan melihat. Mungkin orang intip-intip. Wah, kenapa sih dia bisa bertobat? Kok dia bisa tobat ya? Padahal dulu nakal sekali, padahal dulu hidupnya dalam dunia kegelapan. Kenapa kok dia bisa berubah? Itu bikin orang kurios gitu ya, bikin orang penasaran. Nah, kalau hidup membuat orang penasaran karena perubahan hidup di dalam dirimu, itulah berita baik yang sesungguhnya, ya. Yesus yang di dalammu, Roh Kudus yang di dalammu mengubahkan hidupmu seutuhnya. Nah, kekasih hati Tuhan,
sekarang saudara, tadi 3 hal yang menjadi tantangan kita memberitakan kabar baik. Yang pertama adalah ketakutan atau ketidakberanian untuk memberitakan kabar baik. Yang kedua adalah kita tidak memiliki kepedulian atau aware. Yang ketiga adalah kita tidak mau menjadi teladan. Nah, pentingnya ketiga hal ini untuk kita tinggalkan supaya hidup kita menjadi pewarta kabar baik. Nah, kekasih hati Tuhan, apa sih yang akan kita kabarkan? Kabar baik apa sih yang kita kabarkan? Kabar baik itu bicara mengenai kerajaan Allah. Kabar baik itu bicara mengenai pengampunan dosa, ya. Kabar baik itu bercerita mengenai, berkisah mengenai adanya kasih Allah yang begitu hebatnya melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dia yang telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sama seperti saya dan saudara, supaya melalui karya kayu salib kita diselamatkan. Itulah kabar baik yang sesungguhnya, saudara ya. Jadi itu yang membuat saudara hal-hal yang harus kita beritakan. Nah, yang pertama saudara, ceritakan mengenai kasih Allah yang hebat. Ceritakan mengenai kasih Allah yang begitu besarnya kepada manusia. Dia datang bukan untuk menghakimi, dia datang untuk memberikan kehidupan buat kita, supaya kita selamat. Nah, itulah berita baik buat mereka. Ada Yesus Kristus yang memberikan keselamatan. Ada Yesus Kristus yang memberikan kehidupan. Ada Yesus Kristus yang memberikan kita jaminan. Nah, ceritakan mengenai kasih Allah yang besar, ya. Nah, kalau saudara bercerita ada dosa, ada perbuatan-perbuatan jahat, ada perbuatan-perbuatan kegelapan, saudara saksikan bagaimana kasih Allah itu mengampuni, kasih Allah itu menutup semua dosa-dosa kita. Dia membayar lunas, dan dia tidak memperhitungkan itu. Dia tidak butuh yang namanya pertukaran, ya. Kita tidak bisa membayar keselamatan yang Tuhan berikan. Diberikan cuma-cuma, karena kita tidak akan mampu untuk membeli keselamatan itu. Nah, sampaikan kabar baik ini. Yang kedua, saudara, sampaikan mengenai kebenaran, ya. Kebenaran mengenai Allah. Sampaikan bagaimana barang siapa percaya dan dibaptis, maka dia akan selamat. Tapi barang siapa tidak percaya akan dihukum. Nah, tapi saudara, ada kasih kuasa salib Kristus, ya, yang menjadi jaminan. Kalau kamu percaya, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kamu percaya, kamu akan memperoleh kehidupan kekal, ya. Jadi saudara, beritakan ini. Ada kebenaran Allah, ada pengampunan dosa, ada yang namanya, ya, pemisahan antara orang benar dan orang berdosa. Nah, kalau saudara sampaikan ini, ya, percaya Roh Kudus yang di dalammu akan bekerja. Sampaikan juga mengenai iman yang benar, iman di dalam Kristus, bahwa ketika Kristus menebus dosa saya dan saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka percaya saudara bahwa Dia tidak hanya memberikan kekekalan dalam kerajaan sorga, tapi Dia juga menjamin kehidupan kita di dunia ini. Kekasih hati Tuhan, ketika Kristus menebus dosa saya dan saudara, maka Dia janjikan demikian, saudara, Dia akan memberikan kehidupan, ya. Yesus datang untuk memberikan hidup di dalam kelimpahan. Itu artinya bukan hanya kehidupan di dalam kerajaan sorga, tapi kehidupan di dunia ini, ya. Dia mencukupkan semua apa yang kita butuhkan. Kita punya Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segalanya. Kita punya Allah, nama Allah saja begitu banyaknya, saudara, ya. Karena apa? Karyanya. Ketika kita memanggil Allah Jehovah Jireh, Dia datang dengan segala penyediaannya. Ketika
kita memanggil Allah Jehovah Rafa, Dia datang dengan namanya, yaitu Allah penyembuh. Ketika kita panggil dengan Allah Jehovah Nisi, sumber kemenangan, panji-panji kemenangan, Dia datang dengan kemenangan. Makanya begitu banyaknya saudara, kasih anugerah Allah yang berlimpah-limpah barang siapa yang mengasihi Yesus. Nah, kekasih hati Tuhan, inilah kabar baik ya. Jadi ada yang namanya keselamatan bukan hanya di dunia, tapi di surga. Semuanya ada yang disediakan buat kita yang percaya kepada Dia. Itulah kabar baik. Tuhan memelihara hidup kita, memastikan hidup kita itu selamat, memastikan hidup kita melalui kuat kuasa Roh Kudus supaya kita bisa hidup serupa seperti Kristus. Jadi jangan berkata tidak mungkin saya hidup serupa seperti Kristus. Karena apa? Karena Roh Kudus di dalam kita memampukan. Sampaikan kabar baik ini buat banyak orang. Jadi jangan hanya kita yang menikmati. Sekarang juga sampaikan kepada banyak orang. Siapapun yang kau jumpai, ceritakan mengenai kehidupanmu yang diubahkan Kristus dan jaminan keselamatan yang engkau dapatkan dalam Yesus Kristus. Nah, kekasih hati Tuhan, ketika anak saya ujian dan dia membahas mengenai masalah 10 hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapanmu dan seterusnya, jangan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, dan jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Hormatilah orang tuamu. Nah, ternyata dari 10 hukum Taurat ini terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Hukum yang pertama adalah 1-4 mengenai mengasihi Allah. Ya. Hukum yang kedua, saudara, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, hormatilah ayah ibumu. Itu berbicara mengenai mengasihi sesama. Kalau saudara lihat di dalam Kristus ada perintah agung dan amanat agung. Ya. Perintah agung adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ternyata di dalam hukum Taurat ini terbagi menjadi 2 ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu inti daripada kekristenan. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita juga mengasihi sesama. Kekasih hati Tuhan, ketika kita sudah terima berkat keselamatan, kalau kita bilang bahwa kita mengasihi Allah, seperti hukum pertama tadi, perintah pertama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu, maka wajib kita mengasihi sesama kita. Kita wajib untuk memberitakan kabar keselamatan ini buat orang lain. Mengertikah kita bahwa ketika mengasihi Allah juga mengasihi sesama? Nah, kekasih hati Tuhan, mungkin saudara pernah diperhadapkan dengan suatu kasus saudara, ketika ada orang membutuhkan, mungkin dia sedang sakit. Kita gak berani untuk memberitakan kabar baik, padahal Yesus itu adalah juru kesembuhan. Ketika kita mengabarkan, biarkan menyampaikan Yesus kepadanya dan dia terima berkat kesembuhan. Atau ketika saudara ada orang yang mengalami putus pengharapan, ini kesempatan kita menyampaikan kabar baik, tapi kita gagal menyampaikannya. Kenapa? Karena kita tidak aware, karena kita takut, karena kita mungkin tidak punya kepedulian terhadap dia. Nah, hari ini kalau itu terjadi dalam kehidupanmu, bertobatlah sekarang. Ya, sekarang ambil sebuah komitmen. Ya, kalau dikatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka kita harus wajib untuk memberitakan supaya apa? Orang lain mengalami Yesus secara pribadi. Nah, kekasih hati Tuhan, saya mengundang saudara, siapapun saudara yang saat ini, saya percaya Roh Kudus sedang menggerakkan orang-orang yang saat ini Tuhan panggil untuk memberitakan kabar baik. Ya, ada bangun kesadaran yang baru bahwa kita semua dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kita dipanggil untuk menyampaikan Kristus ke dalam kehidupan orang lain. Nah, oleh karena itu, saudara taruh tangan di dada kirimu dan saudara ambil sebuah komitmen. Katakan, Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau untuk menjadi pengkabar kabar baik.
supaya hidupku dipakai Tuhan, supaya hidupku memuliakan Tuhan. Ini wujud aku mengasihi Tuhan. Pakai aku Tuhan, ampuni aku. Selama ini kami tidak mengabarkan kabar baik, padahal Tuhan sudah mengurapi kami, padahal Tuhan sudah membakar kami dengan api Roh Kudus. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, supaya semua orang yang kami jumpai akan mengalami Kristus secara pribadi dan berita baik disampaikan. Tuhan tolong, Tuhan urapi kami untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan untuk menyampaikan kabar baik. Dan mulai hari ini kami percaya sign, wonder, miracle melekat atas setiap kami. Tanda-tanda orang percaya, mujizat-mujizat Allah melekat atas setiap kami. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima satu komitmen ini untuk kami pakai sebagai wujud mengasihi Allah, mengasihi sesama juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarkan ketika kami selepas dari kami mendengar dan berdoa hari ini terjadi sesuatu yang baru. Mujizat Allah terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati Tuhan, dan biarkan Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu sendiri atas firman yang disampaikan, kabar baik ini, supaya sampai kepada banyak orang, dan biarkan orang-orang yang mendengar meneruskan kabar baik ini ke semua orang, sehingga seluruh dunia dipenuhi dengan kabar baik. Tuhan Yesus, biarkan Tuhan hari ini akan lahir pewarta-pewarta kabar baik, pembawa-pembawa kabar baik kemanapun mereka pergi. Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemampuan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah saudara, mari kita akhiri ibadah kali ini dengan sesuatu yang berbeda, bahwa kita siap untuk mewartakan kabar baik. Sudahkah Anda mewartakan kabar baik? Dan saya percaya ketika saya bertemu dengan saudara, saudara bersaksi bahwa ketika saudara mewartakan kabar baik, ada sukacita surga turun atas saudara semua. Mari saudara angkat tangan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Ucap syukur Tuhan atas semua pemberitaan firman hari ini, dan ini memperbarui setiap kami, dan ada komitmen baru lahir atas setiap kami. Kami percaya kami mengasihi Allah, sebagai wujudnya kami juga mengasihi sesama, dan kami mau menjadi pewarta kabar baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu, dan mereka yang mengangkat tangan kali ini, mereka akan mengalami kehidupan yang baru, dan hidup mereka akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup mereka menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Orang-orang akan merasakan kasih Kristus melalui perbuatan mereka. Segala apapun yang Engkau perbuat, Tuhan berkati. Segala apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan berkati. Dan biarkan semua berkat ini berasal daripada Allah Bapa, Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.